Hai, salam mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, saudara semua serta saya senantiasa dilengkapi dengan kesehatan dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Pembacaan kita terambil dari dua kitab. Yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian 2 ayatnya yang ke-18, dan kitab 1 Korintus 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, mari kita semua satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami. Terlebih khusus pada saat ini kami memberi diri kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari dua kitab, kitab Kejadian 2 ayatnya 18 dan kitab 1 Korintus 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Saya baca duluan dari kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kita lanjutkan di kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-9, di bawah perikop tentang perkawinan. "Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita membahas tentang yang pertama, Musa mau mengingatkan ketong bahwa setiap umat manusia tidak baik kalau hidup sendiri. Lalu yang kedua, Paulus mau mengingatkan kepada kita bagaimana tentang kehidupan perkawinan, atau bisa dibilang sebagai satu pertanda tentang perkawinan itu sendiri. Bapak, Mama, saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini topiknya sangat amat menarik. Kenapa?
Karena sebagai seorang cafik yang belum menggumuli kehidupan perkawinan, akan menjadi sesuatu yang awkward atau sesuatu yang aneh kalau keteng bahas. Tapi mengingat bahwa saya adalah seorang calon pendeta, tentu membahas tentang perkawinan bukan menjadi sesuatu yang awkward lagi. Karena itu beberapa kali saya sudah dilibatkan dalam penggambalaan, dalam kelas pranikah, memberikan pastoral, mendampingi pastoral pendeta, dan banyak hal lainnya, ikuti kebaktian pernikahan. Tentu membicarakan perkawinan ini adalah membicarakan sesuatu yang sebenarnya susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena yang pertama itu yang tadi, saya adalah seorang cafik yang belum pernah menggumuli kehidupan pernikahan. Dan yang kedua yang menyenangkan adalah saya belum menikah, tetapi saya sudah diberikan banyak kepercayaan untuk mendampingi, untuk memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pembelajaran bagi kehidupan awal pernikahan, kehidupan pernikahan para jemaat Tuhan. Bapak, Mama, Bersaudara yang dikasihi Tuhan, di sini kitab Kejadian mau bilang kepada kita bahwa kehidupan seorang diri adalah sesuatu yang tidak dianggap baik. Karena apa? Yaitu dilanjutkan di kitab 1 Korintus. Karena kalau hidup seorang diri, Paulus menjelaskan bahwa kita tidak akan bertahan, berkarak. Kita tidak akan bisa menahan nafsu-nafsu duniawi atau hawa nafsu yang diberikan kepada istri atau hawa nafsu yang diberikan kepada suami. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, di kitab 1 Korintus ini Paulus mau kasih tahu kepada kita bahwa setiap orang itu diberikan karunia-karunia yang berbeda-beda, karunia-karunia yang khusus untuk hidup dalam perkawinan. Seperti sama halnya dengan Paulus yang memilih hidup sendiri. Nah, dalam penjelasan di dalam kitab ini, kalau kita baca secara berulang-ulang, secara baik, melihat dia punya tafsiran, kita mau mengetahui bahwa Paulus mau menyarankan kepada kita bahwa hidup seorang diri seperti dia adalah baik. Tetapi lebih baik lagi kalau kita hidup memiliki pasangan. Karena apa? Ada orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu, tetapi ada orang-orang yang tidak dapat menahan nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus juga mau memberikan kepada kita bahwa kehidupan sebagai seorang janda, seorang duda, dia menginginkan untuk hidup kudus sendiri setelah mengalami perceraian. Di sini kita sering sebut cerai mati ataupun ada cerai hidup. Nah, yang menjadi menarik, semakin menarik adalah Paulus bilang gini di dalam firman Tuhan. Paulus bilang kalaupun sebagai seorang janda kita tidak dapat menahan atau menguasai, kita punya hawa nafsu, kita lebih baik menikah, lebih baik kawin ketimbang kita memilih untuk hidup sendiri tetapi melakukan dosa. Itu yang menarik. Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sendiri tidak salah dan hidup bersama tidak salah. Tetapi Tuhan menyarankan kepada kita untuk hidup bersama sebagai manusia yang saling membutuhkan. Tapi dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mampu hidup bersama dengan pasangan atau membangun hubungan perkawinan, tidak menjadi satu persoalan bagi kita. Karena apa?
Karena kita tetap dan senantiasa didampingi oleh Tuhan, kita akan senantiasa hidup dengan firman-Nya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah sendiri gitu. Kita tidak pernah kesepian, kita tidak pernah kehilangan apapun. Tetapi kalau kita sudah hidup sendiri dan tidak mampu menguasai, kita punya hawa nafsu, tidak mampu menguasai, kita punya dosa-dosa, kita akan tetap berdosa, kita akan tetap kesepian, kita dianggap sebagai orang yang sebenarnya melakukan hal-hal yang menyeleweng ya dari firman Tuhan. Jadi kalau sudah tidak mampu, atau kalau sudah tahu bahwa tidak mampu, alangkah lebih baiknya adalah kita memilih untuk menikah, memilih untuk kawin, dengan menseleksi setiap orang yang menjadi pendamping kehidupan kita. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan soal menikah saat itu saja, mengumpulkan keluarga, kumpul uang dan sebagainya, nikah adat, nikah gereja, bukan. Tetapi bagaimana kotong bertanggung jawab atas apa yang kotong ikat di hadapan Tuhan, atas apa yang Tuhan ikat dalam ketepuk kehidupan. Makanya di ayat yang kelima itu Paulus menjelaskan bahwa kalaupun kotong merasa bahwa ada sesuatu yang harusnya kotong perbaiki untuk saling lebih baik lagi dalam hubungan, tidak apa-apa kalau kita mengambil langkah untuk saling menjauhi. Tetapi harus ada persetujuan bersama, karena itu adalah satu pernikahan. Itu adalah satu hubungan antara dua orang yang diikat menjadi satu. Jadi kalau mau membangun hubungan yang untuk menjauhi, kita harus ada persetujuan bersama. Menjauhi sementara waktu. Jadi bukan untuk waktu yang lama, bukan untuk waktu yang sangat panjang, tetapi untuk waktu yang sementara. Untuk apa? Paulus bilang, untuk kita mendapatkan kesempatan untuk berdoa, saling mendoakan, saling memperbaiki, saling mengetahui apa yang harusnya menjadi dasar dalam hubungan perkawinan. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tahu betul kalau omong tentang perkawinan ini bukan sesuatu yang ingin kotong terbuka di hadapan orang lain, apalagi itu adalah orang Kupang bilang urusan dapur setiap rumah tangga. Tetapi saya ingin mau kita ingat, mau diingatkan untuk senantiasa mengingat di dalam rumah tangga bahwa hubungan rumah tangga itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Hubungan perkawinan, tentang perkawinan itu kita harus dasarkan kepada Tuhan dalam firman Tuhan. Jadi suatu perkawinan akan hidup kalau kita mendasarkan Tuhan di dalam perkawinan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai setiap kita yang hidup sendiri, yang memilih hidup sendiri dalam karunia Tuhan yang berbeda, kita juga tetap senantiasa menjadikan Tuhan dan firman Tuhan itu sebagai dasar yang hidup, yang kokoh dalam kita punya hidup, yang berakar di dalam kita punya hidup. Supaya apa? Supaya kita tidak menyeleweng, kita tidak melakukan hawa nafsu di luar dari kehidupan pribadi kita. Kita tidak melakukan dosa-dosa di luar kehidupan kita. Itu akan menjadi berkat dan senantiasa menjadi berkat. Semoga Bapak, Mama semua, bersaudara semua di dalam hubungan berkeluarga, perkawinan, hubungan sendiri pun tetap menjadi berkat dan senantiasa membawa harum bagi nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan menutup firman Tuhan pada saat ini dengan berdoa. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus,
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih senantiasa berikan bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk membaca, mendengarkan akan firman Tuhan. Hari ini kami membahas tentang perkawinan, tentang kehidupan yang kami akan jalani ke depan, entah itu sekarang ataupun sekarang ini sementara kami jalani. Tuhan memberkati setiap kami, hubungan apapun yang kami jalani di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan berperkara dalam kehidupan kami, kehidupan pribadi kami, perkawinan kami, anak-anak, suami, istri kami, orang tua kami, pekerjaan, pelayanan kami percayakan dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupi kami. Selepas ini Tuhan, kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupi kami. Biar apa yang kami kerjakan pada hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan setiap kami yang bergumul dengan kesakitan, bergumul dengan duka cita, bergumul dengan sukacita, bergumul dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang Tuhan buat dalam perkara kehidupan kami senantiasa dikuatkan untuk menjalani pergumulan kehidupan kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama semua, selamat menjadi berkat.